semuanya, jumpa lagi dengan Ustadz Wansardo Utomo di sini. Hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang materi pembelajaran yang ke-6, pertemuan yang pertama di semester yang kedua kali ini. Ada apa saja yang ada dalam materi pembelajaran? Kita lihat ya. Ada rangkaian 3 pola gerak dalam senam lantai. Apa saja isinya kita lihat. Nah, di sini yang pertama ada rangkaian pola gerak dominan lokomotor bertumpu berputar. Ya, di sini rangkaiannya ada gerakan lokomotor berpindah tempat, kemudian ada bertumpu, kemudian ada berputar. Apa saja yang ada atau apa saja yang dimaksud dalam gerakan tersebut? Yaitu meroda. Meroda merupakan gerakan rangkaian 3 pola gerak dominan. Gerak tersebut meliputi gerak berpindah, bertumpu, dan memutar. Gerak lokomotor yang dilakukan adalah berpindah ke arah samping. Ya. Bertumpu dilakukan dengan menggunakan kedua tangan, sementara berputar adalah memutar tubuh ke arah samping. Gerakan ini tidak mudah sehingga perlu latihan. Kalian bisa memahami ya dari kata-kata tersebut, yaitu ada gerakan berpindah, yaitu berpindah dari tempat satu ke tempat yang lain. Ya. Gerakan meroda itu kan berpindah ya, tidak mungkin dilakukan di tempat ya, harus berpindah. Kemudian ada gerakan bertumpu, kalian harus bertumpu menggunakan kedua tangan kalian. Kemudian berputar ya, ke depan atau kita menyamping ya, biasanya menyamping. Kalau untuk meroda itu menyamping, maksudnya ke depan kita harus menghadap dulu ya, menghadapnya dulu ke sana ke depan, cuma kita bergeraknya ke samping nah, seperti itu. Kemudian ada gerakan berpindah ke samping ya, walaupun hadap ke depan, kemudian kita berpindah atau bergerak ke samping menggunakan kedua tangan kalian. Nah seperti itu. Kalian harus perlu latihan apabila kalian kesulitan dalam melakukan. Kalian bisa melihat video berikutnya. Bagaimana caranya kalian melakukan gerakan berputar. Oke, nah itu tadi. Kemudian rangkaian pola gerak dominan bertumpu, keseimbangan, dan mendarat. Rangkaian gerak bertumpu, keseimbangan, dan mendarat dapat dilakukan seperti jongkok dengan satu kaki. Wah, ini agak berat ya, jongkok dengan satu kaki. Pada gerakan ini, gerakan bertumpu dilakukan dengan menggunakan satu kaki ya. Jadi kalian boleh jongkok tapi dengan satu kaki, kemudian satu kaki yang lainnya kita luruskan ke depan. Nah itu agak berat sekali. Kalian bisa mencoba sekarang ya. Sekarang kalian bisa mencoba untuk melakukan gerakan tersebut. Gerakan keseimbangan dilakukan dengan menyeimbangkan tubuh saat jongkok dengan satu kaki bertumpu. Silahkan kalian bisa melakukan seperti ini ya. Agak berat ya. Tapi kalau perlu agar kamu bisa, silakan kalian sering berlatih ya. Itu juga dapat meningkatkan atau menguatkan otot kaki kalian ya. Kemudian rangkaian pola gerak dominan bergantung, mengayun, dan mendarat. Nah, di sini inti dari rangkaian gerakan bergantung, mengayun, dan mendarat saat bergantung pada palang tunggal. Palang tunggal. Jadi kalian harus bisa naik ke atas palang tunggal ya. Kamu harus memiliki tangan yang kuat agar dapat bergantung. Kemudian cara mendarat juga harus diperhatikan. Untuk mendarat dilakukan dengan kedua kaki secara bersama dengan lutut sedikit ditekuk. Nah, di sini kalian melakukan gerakan yang pertama adalah tolakan ya. Kalian menolak untuk naik ke atas. Kemudian ada gerakan menggantung. Kalian sampai memegang palang, kemudian kalian pegang, kemudian ada ayunan, kemudian kalian mendarat dengan kedua kaki secara bersamaan dan sedikit ditekuk. Nah, kalian bisa lihat seperti di gambar ini ya. Naiknya seperti apa, kemudian di atas seperti apa. Kemudian kalian tambah sendiri untuk mengayun, kemudian mendarat dengan kedua kaki ya. Kemudian kaki sedikit ditekuk ya, seperti itu ya. Kemudian untuk rangkaian pola gerak dominan tolakan, melayang, dan mendarat. Nah, di sini ada tolakan, ada melayang, tetapi tidak ada menggantung. Gerakan apa tersebut?
yang ada dalam video ini ya. Kita lihat nanti ya. Saat kamu melakukan loncatan maupun lompatan, kamu sudah melakukan rangkaian 3 gerakan dominan ya. 3 gerakan jadi satu ya. Ketiga gerakan tersebut adalah tolakan, melayang, dan mendarat. Rangkaian 3 pola gerak dasar dapat dilakukan dengan loncatan melewati rintangan. Nah, itu latihannya seperti itu. Kalian bisa melakukan loncatan melewati rintangan. Ketiganya adalah tolakan, melayang, dan mendarat ya. 3 rangkaian ya. Kemudian rintangan dapat digunakan beberapa alat. Yang pertama ada mistar, ada peti loncat, ada kotak kayu, ada kardus maupun bangku. Nah, kalian bisa melihat di video berikut ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya cara melakukan latihannya ya, latihannya. Kemudian kita langsung melihat bagaimana cara melakukan lompatan tersebut ya. Lompatan, tolakan, melayang, kemudian mendarat. Nah, di sini di video ini ada gerakannya ya. Kalian bisa melihat itu namanya gerakan lompat jauh ya. Lompat jauh itu gerak dasarnya yaitu tolakan, melayang, kemudian mendarat. Nah, seperti itu ya. Ada 3 gerak rangkaian pola gerak, 3 pola gerak ya, seperti itu ya. Bisa kalian lihat di video. Nah, di sini untuk kesimpulan dari video kali ini yaitu ada gerakan bertumpu ya. Semua gerakan diawali dengan tumpuan ya, entah itu melompat ke atas itu nanti atau lompat jauh kita pakai tumpuan. Kemudian untuk keseimbangan ya, pada saat kita melompat kita harus butuh keseimbangan ya. Kalau kalian tidak seimbang, kalian tidak akan sampai tujuan kalian untuk apa, nanti kalian akan susah ya. Kalau tidak seimbang mau naik palang tunggal aja, nanti kalau tidak seimbang tangannya yang satu sudah ke atas, yang satu belum sampai, nanti tidak seimbang hanya satu tangan dan kalian tidak kuat, nanti kalian bisa jatuh ya. Harus seimbang ya. Kemudian ada bergantung, itu tadi palang tunggal kalian harus menggantung, kemudian harus mengayun dan mendarat. Nah, di sini yang nomor 4 ini ya, gerakan mengayun. Kalian bisa mengayunkan ke depan, ke belakang, kemudian di nomor 5 gerakan mendarat. Nah, itu ya, kalian bisa melakukan semuanya kalau ada satu alat yang digunakan. Kemudian keselamatan diri kalian harus juga disiapkan ya. Jangan sampai kalian melakukan semua kegiatan ini tanpa ada alat keamanannya ya. Contohnya matras ya, harus ada matras ya. Kemudian kalau yang berbahaya lagi harus ada pendampingan dari mungkin tidak sendirian, harus ada pendamping. Nah, itu saja yang dapat Ustadz sampaikan ya. Ini materi awal, lebih mudah ya. Kalian dulu juga sudah pernah melakukan mungkin lompat jauh, melompati kardus ataupun palang tunggal itu, mengayun dan sebagainya ya. Dulu di lab juga ada, silahkan kalian bisa berlatih sendiri di rumah langsung ya. Silahkan kalian bisa langsung praktek sekiranya itu mudah dilakukan ya. Ya, itu tadi sedikit video pembelajaran di pembelajaran 6 ya, pertemuan yang pertama. Silahkan apabila kalian kurang paham, silahkan bisa bertanya kepada Ustadz. Nanti insya Allah Ustadz akan menjawab ya. Demikian pembelajaran PJOK di pembelajaran yang pertemuan yang pertama. Apabila ada salah kata mohon maaf, dan jaga kesehatan kalian, makan makanan yang bergizi, rajin berolahraga. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, tetap semangat.